Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Rahmatilla dengan NIM 192231067 sebagai ahli gizi. Dan saya Dina Suhanindya Arsidaniar sebagai klien. Oke, pada situasi kali ini akan dilakukan role play counseling, yakni konseling kedua pada wanita hipertensi, yakni Bu Hanindya usia 32 tahun dengan hipertensi tingkat 1. Halo, selamat siang Bu Hani. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sebenarnya, cuman tadi agak sedih aja sih dapat kabar dari dokter ternyata saya ini kena hipertensi. Tuh, boleh saya lihat Ibu berkasnya? Oh, ketinggalan. Oh iya, nggak apa Ibu. Ini Mbak, maaf ya Oh ketinggalan iya, di depan apa-apa. tadi. Iya, oke, saya lihat dulu sebentar ya Ibu. Iya. Oke, Bu Hanin, 32 tahun ya. Ini hipertensi tingkat 1. Iya. Kira-kira Ibu lagi kepikiran apa nih sekarang? Aduh, iya sih, saya dapat kabar tadi sedih banget sih Mbak, karena emang saya nggak nyangka ya, saya kan masih umur 32 tahun udah kena hipertensi, ya agak shock gitu lah ya. Apalagi saya tuh mikir, aduh gimana ya nanti kalau misalnya ternyata parah, kan anak-anak saya masih kecil gitu, jadi takut banget gitu sebenarnya. Oke, kaget ya Bu ya, nggak apa-apa, wajar banget ngerasa kaget. Karena hipertensi itu emang nggak bergejala biasanya, justru karena itu baru ketahuan biasanya ketika diperiksa. Gitu ya. Tapi tenang aja Ibu, karena Ibu juga ini masih hipertensi tingkat 1, jadi masih kita bisa benahin bareng-bareng. Bisa kan Mbak, saya takut banget soalnya. Bisa Ibu, bisa, pasti Oke. bisa. Nah, kira-kira apa sih yang paling Ibu khawatirkan dari hipertensi ini? Iya, saya kan awalnya belum tahu ya apa itu hipertensi. Terus tadi dapat kabar dan saya langsung overthinking gitu sih Mbak. Jadi sebenarnya ya saya nggak tahu kan, awalnya saya nggak apa-apa, terus tiba-tiba dapat kabar hipertensi ya saya kaget. Terus tadi saya coba searching gitu ya, ternyata hipertensi itu bisa sampai kematian, bisa sampai ke yang lain-lain gitu Mas. Saya takut gitu. Ya, Kayak gitu. oke, memang hipertensi itu ada risiko untuk penyakit kardiovaskular ya, seperti Gitu. stroke, penyakit jantung gitu. Tapi Bu ini masih sangat bisa dikontrol hipertensinya, karena masih dalam hipertensi tingkat 1 gitu. Jadi perubahan gaya hidup misalkan kayak gitu, makanan itu juga masih bisa dikontrol supaya lebih baik gitu Ibu. Ini tuh momen terbaik untuk Ibu mau berubah Gitu ya, gitu. Mbak. Iya, betul sekali. Kalau boleh saya tahu nih, Ibu pola makannya kira-kira menurut Ibu ini udah sehat atau belum? Kalau jujur, kalau saya sendiri makannya masih jelek sih Mbak. Apalagi saya tuh suka ngemil yang asin-asin. Saya tuh nggak bisa kalau misalnya nggak makan asin gitu ya. Misalnya kayak saya tuh lebih suka kayak ikan asin gitu, sedep ya Mbak gitu, Iya. jadi enak. Terus saya juga nggak bisa kalau misalnya nggak ngemil yang asin-asin gitu, jadi karena kan saya sering stres gara-gara deadline kerjaan biasa gitu. Jadi biasanya saya tuh kalau misalnya lagi kerja gitu, saya sambil nyemil asin-asin kayak misalnya makaroni, keripik, atau telur gulung kayak gitu ya, biar apa ya, biar lebih enak gitu aja. Terus saya itu juga apa ya, kopi ya kali ya, kopi itu saya sering juga gitu. Saya juga kalau ngopi itu juga gak bisa melek gitu kan biasanya. Iya.
nggak bisa gitu. Oke, baik. Biasanya emang ya para pekerja ini sukanya minum kopi, Iya. terus juga makanan asin-asin, tinggi garam gitu ya. Jadi biasanya ibu konsumsinya setiap hari. Iya sih Ma, karena kan ya deadline saya tuh kebetulan banyak gitu ya. Jadi setiap hari tuh kalau misalnya nggak ngopi itu saya malah jadi burn out gitu rasanya, kayak linglung gitu, terus ngantuk gitu, nggak bisa kerja gitu. Terus kalau misalnya lagi kerja nggak ngemil tuh juga kayak ada yang kurang gitu, nggak bisa fokus gitu. Biasanya kopinya berapa gelas nih per hari? Saya itu biasanya per hari itu mungkin ya kayaknya sekitar 3 sampai 4 gelas kayaknya. Cukup banyak ya ibu ya. Iya. Suka banget kopi ya. Iya suka banget. Oke. Apalagi kopi Point Indomaret. Oh gitu. Yes, karena Oke. kan kebetulan ya di Iya. di kantor saya itu ada kayak ya counter Indomaret gitu, terus ada Point Cafe, jadi saya sering beli di situ lah gitu. Oke, sering beli kopi di situ. Oke. Mungkin dari skala 1 sampai 10 nih, ibu siap mengubah pola makan itu di angka berapa nih? Berapa ya? Mungkin 7, 8, Iya kayaknya 7 dulu sih Mbak. 7 dulu. Nah, berarti ibu ini udah ada keinginan kuat ya untuk berubah, karena udah di angka 7 nih, enggak 4 gitu. Kenapa nih kira-kira pengen banget berubah? Karena itu tadi Mbak, saya itu ya masih tergolong masih muda kan ya, 32 tahun. Saya juga masih pengen hidup panjang, masih mau lihat anak cucu. Terus sekarang juga anak saya tuh masih kecil-kecil gitu kan, kasihan kalau misalnya nanti saya sakit-sakitan, terus nanti waktu besar ternyata saya nyusahin gitu, saya nggak mau lah kayak gitu. Berarti anak ibu sangat memotivasi ya ibu ya untuk berubah. Saya sayang banget sama anak saya. Ya, Masya Allah. Oke. Nah, menurut ibu nih, kan ibu suka ngemil setiap hari, terus kopinya juga sampai 3 gelas, 4 gelas per hari. Nah, kira-kira menurut ibu apa sih yang bisa diubah dulu nih dari kebiasaan ibu yang bisa dikurangin? Kita jangan yang berat-berat dulu lah, yang gampang-gampang gitu. Apa ya Mbak ya? Kayak misalnya ngurangin cemilan-cemilannya. Cemilan iya deh, bisa deh kayaknya, cuman kayaknya nggak bisa langsung banyak ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Biasanya kan setiap hari ya Iya. ini nyemilnya. Nah, gimana kalau misalnya kita coba dulu jadi seminggu 3 kali gitu? Seminggu 3 kali ya, oke. Nanti Bisa? saya coba Iya, ya. oke. Masih bisa ya, soalnya kita nggak langsung berubah drastis, nggak langsung nggak boleh nyemil sama sekali. Masih bisa ya ibu ya? Ya bisa kalau misalnya masih nyemil. Oke, mungkin sedikit penjelasan juga ya ibu ya, karena kan cemilan-cemilan asin itu mengandung garam yang tinggi, itu mengandung natrium. Jadi kalau misalnya berlebihan nanti natriumnya itu bisa menarik cairan lebih banyak ke pembuluh darah. Jadi tekanan darahnya ibu itu meningkat gitu. Gitu. Iya, makanya untuk penderita hipertensi ini batas aman natrium itu sekitar 1500 mg per hari atau sekitar sendok teh garam. 1 sendok teh. Iya. Wah dikit ya ternyata ya. Dikit. Oh pantesan saya tuh biasanya kalau masak itu biasa kan saya suka asin ya. Kalau masak tuh kadang lebih dari 1 sendok teh gitu. Dan apa namanya, saya kan masaknya juga banyak gitu ya, dan saya juga suka makan, jadi kayaknya banyak juga nih konsumsi natrium saya. Apa kita batasin ya. Makanan-makanan kemasan juga ibu kan suka nyemil makaroni, keripik. Nah itu juga kita batasin supaya
natriumnya itu nggak terlalu banyak masuk ke dalam tubuh gitu. Iya. Nah tadi kan ibu udah bisa nih nyoba ngurangin camilan asinnya. Kalau misalnya kopinya dikurangin gimana ibu? Kira-kira bisa nggak? Ya boleh deh mbak, karena kan saya juga pengen sehat ya. Iya. Tapi kira-kira berapa ya mbak dikurangin? Saya takutnya nanti kalau misalnya nggak ngopi sama sekali malah saya yang nggak bisa kerja. Aduh, iya. Oke, mungkin ibunya kebiasaan minum kafein ya. Jadi memang butuh kafein karena kebiasaan. Nah, coba kita kurangin dulu dari yang biasanya 3 gelas nih sampai 4 gelas per hari. Kita coba kurangin 1 gelas per hari dulu, bisa? Kayaknya masih possible sih itu, masih bisa. Daripada kita kurangin 3 gelas per minggu gitu kan agak sulit gitu. Nanti saya nggak bisa kerja itu. Iya, jadi kita kurangin dulu 1 gelas per hari gitu ya. Oke. Nah selain makanan nih sama tadi cemilan asin terus kopi, ibu suka olahraga nggak? Waduh, kalau olahraga itu sebenarnya saya suka olahraga, tapi saya tuh nggak ada waktu karena kan ya setiap hari kerja 9 to 5 gitu ya, jadi nggak sempet lah kayak gitu. Terus sampai rumah juga harus ngurus anak, ngurus suami gitu, jadi nggak ada waktu buat olahraga kayak gitu. Kayak working mom banget ya ibu ya, saat bekerja keras. Nah kalau misalnya ibu nih jarak dari rumah ke kantornya cukup jauh? Sebenarnya lumayan dekat sih, nggak jauh banget. Biasanya ke kantor naik apa nih? Saya biasanya diantar suami. Oh diantar suami. Iya. Nah ibu kan masuknya jam 9 gitu ya. Kalau misalnya masih memungkinkan nih jalan dari rumah ke kantor sekitar 20 menit gitu, bisa nggak ibu? Kayaknya bisa sih, bisa. Akan ya, nanti saya coba dulu gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita pelan-pelan dulu ya. Kita coba dulu bareng-bareng, kita jalani. Nah mungkin paginya ibu bisa jalan kaki ke kantor sekitar 20 menit sambil olahraga nih. Nanti pulangnya nggak apa-apa karena misalkan capek gitu. Bisa ya ibu ya? Ya nanti saya coba ya. Oke, kita coba dan jalan bareng-bareng ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Karena lebih bagus itu kita konsisten ya daripada langsung sempurna gitu. Oke. Nah biasanya ini ibu paling susah itu buat nahan nggak ngemil, nggak ngopi itu kalau lagi apa sih? Ya itu sih mbak, pas lagi banyak deadline gitu, lagi stres gitu, jadi nggak bisa gitu, kayak rasanya tuh pengen ngemil aja gitu. Karena kan kerjaan saya ini juga cukup banyak sebenarnya gitu ya, kayak sering dapat deadline gitu, terus apalagi harus begadang gitu kan, jadi saya butuh kopi dan nyemil gitu, karena kalau enggak ya saya gak bisa kerja rasanya gitu. Oke, mungkin kita coba strategi dulu. Kalau misalnya ibu pengen nyemil keripik nih, boleh diganti buah potong. Ibu suka buah? Suka. Nah, di dekat kita kantor atau rumah ada yang jual buah? Ada sih, ada. Jadi mungkin bisa diganti sama buah kalau misalnya mau nyemil. Atau kacang, ibu suka kacang? Suka. Nah, coba ganti kacang tapi yang nggak asin ya, kacangnya kayak kacang rebus gitu. Edamame. Oh itu iya, saya suka itu. Bisa kayak gitu. Oke. Terus juga ibu kan biasanya minum kopinya sering nih sehari tuh ya. Coba misalkan paginya udah minum kopi, nanti ketika jam istirahat siang mau minum kopi lagi nih rasanya, coba minum air putih dulu 1 gelas gitu. Air putih juga seger loh ibu, bisa bikin melek, bisa bikin fokus. Iya gitu. nanti saya coba. Oke,
Oke, gak apa kita perubahan kecil dulu tapi konsisten karena itu mengurangi makanan asin, terus juga diganti ke buah potong sama kacang, terus juga nggak terlalu minum sering kopi gitu. Itu bisa menurunkan tekanan darah 5 sampai 10 mmHg gitu. Oh, bisa ya Mbak? Bisa kalau ibunya rutin dan konsisten. Kemauan ibu juga penting ya untuk bisa rutin dan konsisten gitu ibu. Oke. Sebenarnya saya lihat ini ibu tuh sangat peduli banget ya buat kesehatan ibu, terutama demi anak ibu nih. Semangat banget ya ibu ya. Iya, semangat ya. Untuk anak ya Mbak ya. Ya, apa yang gak buat anak gitu. Iya benar, itu motivasi yang kuat banget ya ibu ya. Dan saya juga percaya kalau ibu tuh mampu banget nih ibu. Jadi nanti kita evaluasi lagi ya ibu ya. Mungkin sekitar 2 minggu lagi ibu bisa ketemu saya lagi. Ya, bisa insya Allah. Oke. Tanggal berapa ya Mbak? Mungkin ibu biasanya free-nya nggak kerja atau nggak sibuknya itu di hari apa? Sabtu sih Mbak. Sabtu. Iya. Oke, boleh nanti kita buat appointment di hari Sabtu. Oh, ya. gitu ya, Oke, boleh. 2 minggu lagi. Sekarang tanggal 28, mungkin nanti tanggal 14 Maret. 14 ya. Iya. Nanti saya atur apa namanya. Oke, boleh. Oke. Karena ibunya juga udah semangat, nggak apa-apa ya. Kita berprogres dulu pelan-pelan. Kita coba jalanin bareng-bareng. Oke, semangat ya ibu ya. Iya, Oke, makasih terima banyak. kasih.